yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Let the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. Hang a shining star upon the highest life, and have yourself a merry little Christmas night. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini saya membacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sebab menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan di dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Bapak Ibu sekalian pasti pernah mendengar dan sering mendengar kisah tentang seorang perempuan bernama Hana. Hana adalah istri dari seorang yang bernama Elkana. Dan Bapak Ibu sekalian, Alkitab mencatat dalam 1 Samuel pasal yang pertama dikatakan bahwa Hana tidak memiliki anak dari hasil pernikahan Hana dengan suaminya. Nah Bapak Ibu sekalian, hal itu membuat
Hana menjadi sangat bergumul. Karena apa? Karena dia disakiti oleh istri dari Elkana yang berikutnya, yang bernama Penina. Bapak Ibu sekalian, hal itu menjadi semakin sangat berat ketika ia dicap sebagai perempuan mandul, Bapak Ibu sekalian. Perempuan yang tidak bisa memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka, yang tidak bisa membahagiakan suaminya. Banyak cap-cap, banyak label-label yang diberikan kepada Hana. Tentunya Bapak Ibu sekalian, seorang anak, hadirnya seorang anak ataupun anak-anak menjadi dambaan dari sebuah kehidupan rumah tangga. Dan Bapak Ibu sekalian, setiap hari Hana berdoa dan meminta kepada Tuhan. Hana bergumul dalam doanya kepada Tuhan. Dan pada satu titik Bapak Ibu sekalian, Tuhan menjawab doa dari apa yang diminta oleh Hana. Hana mengandung dan akhirnya melahirkan seorang anak yang bernama Samuel, yang nantinya akan menjadi nabi, akan menjadi seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani bangsa Israel. Nah Bapak Ibu sekalian, bagian ini 1 Samuel pasal 2 ini menggambarkan ucapan syukur Hana karena Tuhan telah menjawab doanya. Ada sukacita yang terbit dari lubuk hati Hana yang paling dalam ketika doanya dijawab oleh Tuhan dengan hadirnya seorang anak yang bernama Samuel di dalam hidup seorang Hana dan suaminya Elkana. Tetapi Bapak Ibu sekalian, puji-pujian yang dipanjatkan oleh Hana pada perikop ini, saya bisa katakan melampaui puji-pujian seorang ibu yang memperoleh seorang anak. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pujian-pujian Hana ini adalah pujian yang menggambarkan bagaimana seorang umat itu memuji dan mengagungkan Tuhan. Karena dia mengenal Tuhan, karena dia percaya kepada Tuhannya dengan segenap hatinya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika Allah sudah bekerja dalam hidup orang percaya. Jadi satu sisi Bapak Ibu sekalian, pujian Hana menggambarkan bahwa seorang yang dijawab doanya oleh Tuhan. Tetapi di sisi lain juga menggambarkan bagaimana seorang umat Tuhan sungguh bersyukur dan memuji kebesaran Tuhan atas apa yang telah Tuhan kerjakan dan nyatakan dalam kehidupannya. Kalimat-kalimat yang begitu agung dapat kita lihat dalam puji-pujian yang dinaikkan oleh Hana ini. Hana mengakui bahwa ia telah mendapatkan belas kasihan dan kasih karunia Allah yang berlimpah di dalam dirinya. Allah telah mencurahkan kasih-Nya, Allah telah mencurahkan kebesarannya di dalam hidup Hana. Hal pertama yang dinyatakan Hana, Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat yang pertama sampai yang keempat adalah bahwa Tuhanlah sumber kekuatannya. Tuhanlah yang menjadi tanduk keselamatannya, yang mendirikan dan mengkokohkan hidupnya. Bapak Ibu sekalian, dia tidak punya kekuatan untuk perang, tidak punya pasukan tentara, tidak punya senjata. Tetapi Tuhan melindungi Hana. Meskipun dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Penina, tetapi Bapak Ibu sekalian, dia menyatakan bahwa Tuhanlah yang memelihara dan memimpin hidupnya. Tuhan memperhatikan keluh kesah hatinya. Tuhan memperhatikan setiap tetesan air mata yang keluar dari pergumulan Hana. Nah Bapak Ibu sekalian, Tuhan adalah Allah yang memberi keadilan bagi orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil. Kemudian ayat yang keempat dan kelima, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang orang-orang yang menganggap dirinya kuat dan kaya, tetapi lupa kalau sumber kekuatan dan sumber kekayaan itu berasal dari Allah. Maka orang-orang yang seperti itu akan dipermalukan oleh Tuhan. Manusia yang menganggap dirinya sombong dan kuat, yang merasa dirinya sangat-sangat super, justru orang-orang seperti itu akan mendapat malu, akan dibuat oleh Tuhan mendapatkan malu, Bapak Ibu sekalian. Karena orang yang sombong, orang yang merasa dirinya kuat dan hebat, maka dia sedang menyangkal bahwa Tuhan itu yang memiliki kehidupannya dan segala-galanya. Tetapi Hana menyadari bahwa dia manusia lemah,
Dia manusia terbatas. Dia sungguh butuh Tuhan dalam hidupnya. Dia sungguh menantikan karya Allah yang Maha Kuasa itu ada dan hadir dalam hidupnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ayat 6-8 menyatakan bagaimana pengenalan Hana akan Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan yang memegang nyawanya, Tuhan yang memegang hidupnya, Tuhan yang memberikan izin untuk dia mengandung dan melahirkan. Semuanya berada di dalam kedaulatan Allah. Bahkan nafas kehidupannya pun itu dipegang oleh Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, setiap nafas kehidupan kita itu adalah punya Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Oleh karena itu kita nggak boleh jadi orang yang sombong. Kita nggak boleh jadi orang yang angkuh, merasa diri kita hebat, merasa diri kita mampu dan lain sebagainya, sehingga kita lupa kepada Tuhan. Tetapi Hana mengingatkan kita pada ayat yang ke-6 dan 8 bahwa Allah harus ditinggikan karena Allah adalah Allah yang berdaulat. Kemudian ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 menyatakan tentang Allah yang memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang dikasihinya, tetapi juga Allah mampu memberikan kebinasaan bagi orang-orang fasik. Bapak Ibu sekalian, Allah memberkati, Allah akan memelihara kehidupan umat-umatnya yang takut akan Dia. Tetapi setiap perbuatan fasik, setiap perbuatan dosa, Allah tidak pernah kompromi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus jaga hidup kita baik-baik. Kita harus pelihara iman, karakter hidup kita dengan baik, sehingga kita boleh menampilkan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu sekalian, puji-pujian Hana yang begitu indah ini mengingatkan kita, menggambarkan sebuah situasi bagaimana kesedihan yang begitu berat, pergumulannya begitu berat, diubah oleh Tuhan menjadi sukacita yang begitu luar biasa. Dari kesedihan menuju kekaguman yang begitu dahsyat kepada Allah. Saya tidak tahu hari ini apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu sekalian. Mungkin masa-masa yang seperti ini menjadi masa-masa yang berat. Hari-hari kita lalui dengan banyak pergumulan dan banyak beban. Tapi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Allah mampu menolong Hana, sebagaimana Allah mampu menyatakan kuasanya dalam hidup Hana, Allah juga mampu mengubah dan memberikan sukacita dalam hidupmu dan hidupku. Allah mampu mengubah pergumulan hidup kita menjadi sukacita. Allah mampu mengubah tetesan air mata kita dan kesedihan hidup kita menjadi kekaguman akan Allah yang begitu besar. Bapak Ibu sekalian, teruslah setia dan taat berdoa seperti Hana terus berdoa dalam hidupnya. Karena Bapak Ibu sekalian, doa, kita yakin suatu saat nanti Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan tidak menutup telinganya, Tuhan tidak menutup matanya bagi seruan anak-anak Tuhan yang sampai hari ini berseru dan berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, nantikanlah pertolongan Tuhan, nantikanlah jawaban doa yang datangnya daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, kita boleh terus kuat menapaki hari kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dari kisah hidup seorang Hana yang telah Tuhan ubah kesedihannya menjadi kekaguman dan sukacita yang luar biasa kepada Engkau. Tuhan, kami juga menunggu dan menanti jawaban doa dari setiap doa-doa yang telah kami naikkan. Kiranya Tuhan boleh menjawab sesuai dengan waktu yang tepat, sesuai dengan kehendak-Mu saja yang terbaik ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini sedang bergumul dalam kehidupan mereka, yang sedang khawatir, yang sedang takut, bahkan mulai putus asa. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menjamah mereka. Biar Tuhan boleh memberikan mereka terus kekuatan untuk boleh berlutut di hadapan Tuhan, melipat tangan mereka untuk berdoa di hadapan Engkau, berseru, menangis, memuji Tuhan di dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Tuhan, kami mengingat untuk setiap anggota jemaat kami, rekan-rekan seiman kami yang hari ini berjuang dengan kondisi kesehatan mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memimpin, memulihkan, menyembuhkan setiap saudara seiman kami, rekan-rekan kami yang hari ini sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka.
Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan boleh memimpin, memberkati terus bangsa kami ini Tuhan, di tengah-tengah krisis pandemi ini yang belum tahu kapan akan berakhir. Tapi biarlah Tuhan, kami yakin dan percaya suatu saat nanti pandemi ini akan berakhir dan Tuhan akan membawa bangsa ini untuk keluar dari pandemi ini dan menuju sebuah hari yang lebih baik lagi ya Tuhan. Kami terakhir berdoa menyerahkan untuk istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh memimpin istirahat kami sehingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. May you